selalu menunjukkan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Betul, yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Jadi bukan hanya ketika beliau masih ada di antara kita, beliau itu sederhana, tetapi bahkan ketika beliau sudah berpulang, tidak ingin upacara pemakamannya itu menampilkan kemegahan. Mungkin baik kalau masih dikatakan bukan kemegahan, tetapi keagungan. Beda. Dan keagungan itu justru itulah yang tampak di dalam pribadi Paus Fransiskus. Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara, tetapi justru kesederhanaannya. Dan kesederhanaan itu tampak di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Jadi kita semua tahu beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal di Casa Santa Marta, itu hotel di dalam kota Vatikan, tinggal bersama-sama dengan pelayan-pelayan Vatikan yang tinggal di situ. Ini bukan hanya masalah tempat tinggal, ini adalah sesuatu yang sangat simbolik. Beliau ingin mengubah wajah gereja yang monarkis menjadi gereja yang melayani. Dan itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Beda ya, menduduki jabatan dan memangku jabatan. Beliau ingin dikenal sebagai pelayan. Dan yang seringkali dilupakan, saya tidak tahu apakah ini bisa mudah ditangkap apa tidak, pribadi yang seperti itu buah dari suatu transformasi yang lama. Transformasi pribadi itu sudah mulai ketika beliau berusia 17 tahun. Namanya Jorge Bergoglio. Pasti belum berpikir tentang menjadi paus dan sebagainya. Usia 17 tahun. Yang menentukan hidupnya, ini seringkali sulit untuk dipahami, yang menentukan hidupnya adalah pengalamannya akan Allah. Pada usia 17 tahun itu, entah bagaimana ceritanya panjang, dia mengalami sentuhan yang mendalam di dalam batinnya, yaitu wajah Allah yang memancarkan kerahiman. Ini Allah adalah Maha Rahim. Itu ditulis di dalam salah satu buku oleh seorang penulis yang juga ikut datang ke Indonesia waktu Paus berkunjung. Judul bukunya dalam bahasa Inggris, Nama Allah adalah Kerahiman. God is mercy. Pengalaman inilah yang mendorong transformasi pribadi Paus Fransiskus sampai sekarang. Dan kalau melihat lambang dari Paus Fransiskus, itu tulisannya Miserando atque eligendo. Persis itulah dalam bahasa Latin pengalaman yang menyentuh pribadinya. Allah yang memancarkan kerahiman yang tanpa batas dan memilih seorang rasul yang namanya Matius. Nah, pengalaman dasar itulah yang menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Maka jangan heran kalau dari segi yang paling sederhana sampai segi-segi yang paling penting, pilihannya itu jelas, keberpihakan kepada
saudara-saudari kita yang terpinggirkan. Pilihannya selalu begitu. Jadi misalnya ketika beliau menjadi paus pertama kali keluar dari Vatikan, beliau pergi kemana? Ke suatu pulau di Italia Selatan yang namanya Pulau Lampedusa. Pulau Lampedusa itu seperti Pulau Galang tahun 70-an di sini, tempat para pengungsi berlabuh dari Afrika masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang lebih baik. Tidak semua pengungsi bisa mendarat di Pulau Lampedusa itu. Banyak yang tenggelam di laut. Maka pada waktu pergi ke sana, itu sudah pilihan keberpihakan. Berpihak kepada saudara-saudara kita pengungsi mencari hidup yang lebih baik tetapi tenggelam. Sehingga ia merayakan Ekaristi, ibadah, altarnya itu perahu yang rusak yang dipakai oleh para pengungsi itu. Pilihan. Sama dalam hal yang paling sederhana juga, kalau beliau merayakan ulang tahun, yang diundang bukan pejabat-pejabat Vatikan. Yang diundang adalah pengemis-pengemis yang kalau malam hari tidur di lapangan Santo Petrus itu. Pilihan sepatunya juga sama. Paus itu sepatunya seharusnya merah. Tetapi beliau tidak pernah menggunakan sepatu merah, sepatunya ya yang biasa-biasa beliau pakai itu. Jadi dari pilihan yang sangat menentukan kehidupan gereja, sampai pilihan pribadi yang sangat pribadi seperti sepatu, jam tangan dan sebagainya itu, selalu menunjukkan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.